Baik, saya izin untuk memulai ya. Jangan lupa teman-teman untuk presensi dulu karena sudah saya setting untuk jam 9 sampai jam 11-an kalau tidak salah ya. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini adalah pertemuan saya yang pertama di mata kuliah perawatan dewasa. Dan untuk presentasinya nanti minggu depan saja. Jadi ini saya fokuskan di materi dulu, kemudian nanti teman-teman untuk yang jatah presentasi di materi T-Point nanti untuk minggu depan atau mungkin minggu-minggu selanjutnya ya. Baik, T-Point ya. Jadi ini satu penyakit yang berkaitan dengan kondisi pencernaan dan ini beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah review dari penyakit sistem digesti atau sistem pencernaan, kemudian definisi, etiologi, dan prevalensi tentang tipoid, tanda gejala, kemudian komplikasi, intervensi, dan juga bagaimana cara mencegah dari tipoid atau tipes ya. Baik, tipoid adalah satu penyakit yang berkaitan dengan pencernaan, makanya saya ingin sedikit mereview dari proses pencernaan yang ada di tubuh manusia ya. Jadi pencernaan pada dasarnya satu sistem di tubuh kita yang dia berfungsi untuk melakukan apa tiga fungsi penting. Jadi sekresi, kemudian absorpsi, kemudian eliminasi ya. Nah, ini diawali dari mulut dulu. Makanya banyak pasien-pasien yang dia mengalami tipes itu mereka memang proses penularannya dari mulut ya, dari makanan itu kebanyakan seperti itu. Jadi tidak ada infeksi tipes yang dia ditularkan dari apa namanya pembuluh darah atau mungkin dan sebagainya ya. Nah, ini dari mulut kemudian turun ini apa ada di faring, kemudian ada di esofagus ya. Esofagus di esofagus ini ada beberapa fungsi ya, ada swallowing, menelan dan sebagainya peristaltik. Nah, ketika sudah sampai di esofagus, kemudian makanan akan diproses di lambung. Jadi di lambung dia akan di apa namanya kayak di blender gitu ya, dihaluskan, kemudian diabsorpsi, tapi tidak apa banyak yang diabsorpsi, kemudian makanan akan dikirimkan ke usus dan sebagainya sampai dengan defekasi atau proses pembuangan. Nah, selama di usus itu makanan akan diproses, jadi diabsorpsi, kemudian apa disekresikan, kemudian ada beberapa zat penting yang tidak diserap atau mungkin akan diserap dengan maksimal. Nah, makanan yang sudah diabsorpsi atau zat yang diabsorpsi, maka dia akan dikirimkan ke dua apa namanya dua sistem, jadi sistem pembuluh darah dan juga sistem pembuluh limfe. Jadi akan dikirim di dua sistem, dua organ itu. Nah, yang dikirim apa yang dikirim adalah zat-zat gizinya, itu nutrisi yang dibutuhkan ke tubuh. Jadi dialirkan kemudian disalurkan ke semua tubuh. Nah, pasien-pasien yang dia bermasalah di intestinalnya, baik itu yang berkaitan dengan organ mulut atau mungkin di faringnya atau di esofagusnya, maka akan bermasalah di sistem absorpsinya kayak gitu ya. Makanya banyak pasien-pasien dengan trauma yang ada di di mana di mulut, kemudian trauma fisik yang ada di faring, maka biasanya akan bermasalah di aspek pencernaan atau mungkin digestinya ya. Makanya mulut menjadi pintu utama dari pencernaan manusia kayak gitu. Ketika bermasalah dari aspek mulutnya, maka biasanya akan bermasalah di aspek setelah mulut. Itu yang banyak ditemukan seperti itu. Ya. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan dari makanan banyak sekali. Jadi tidak hanya tipoid, tapi diare, kemudian apa appendicitis itu dia juga diawali dari konsumsi makanan yang mungkin bisa dikatakan kurang bersih atau kurang sehat, sehingga beberapa zat toksik itu dia akan dicerna, akan diabsorpsi sehingga menimbulkan gejala-gejala yang dia sifatnya patologis ya. Nah, di samping itu ketika kita makan itu diupayakan tidak terburu-buru, tidak terburu-buru menelan. Kenapa? Karena ketika kita makan kemudian kita terburu-buru menelan nanti akan memperberat kerja dari sistem tubuh di bawah esofagus dan sebagainya, misalkan lambung atau usus kayak gitu. Makanya ketika kita makan itu disarankan untuk mengunyah makanan sampai selembut mungkin. Jadi jangan terburu-buru menelan ketika makanan itu dia belum tercerna dengan baik, belum terkunyah dengan baik. Ya. Nah ini beberapa kelemahan sebagian orang di Indonesia adalah seperti itu. Jadi makanya terburu-buru, kemudian buru-buru ditelan kayak gitu, padahal belum tercerna dengan baik, akhirnya nanti lambungnya dia kerjanya akan semakin berat kayak gitu. Ya, kemudian ususnya akan semakin berat dan biasanya ketika lambung dia bekerja semakin berat maka akan menimbulkan biasanya akan lecet kayak gitu ya. Baik ketika kita makan
apa namanya ikan yang ada durinya kayak gitu, atau mungkin presto yang mungkin kurang maksimal prestonya, itu kadang bisa melukai dinding-dinding yang ada di apa lambung dan usus kayak gitu. Nah, ketika dia lecet maka akan berisiko menimbulkan nyeri di abdomen ya. Makanya eh, banyak kasus-kasus yang dia berkaitan dengan nyeri abdomen itu berkaitan dengan pola makan atau mungkin cara makannya seperti itu ya. Makanya ketika seorang itu dia makan ya ya disarankan untuk tidak terburu-buru untuk menelan. Jadi dikunyah dengan santai dulu sampai lembut baru ditelan gitu ya. Makanya aktivitas makan itu aktivitas yang bisa dikatakan tidak bisa diburu. Baik, jadi santai kemudian dan sebagainya. Itu baru proses apa absorpsinya. Jadi belum ke proses apa namanya yang lainnya. Makanya apa yang di antara prinsip yang paling penting ketika kita makan adalah pastikan apa yang kita makan itu adalah makanan yang benar-benar bersih atau higienis seperti dari olahannya dan sebagainya ya. Karena kalau tidak nanti akan apa menimbulkan resiko di organ-organ yang ada di pencernaan ya, gitu ya. Makanan yang dia rendah serat maka akan resikonya akan ada di usus besar atau usus halus ya gitu. Dia akan susah dicerna, akan lebih apa namanya berisiko memunculkan konstipasi kayak gitu. Hingga ini perlu dihindari. Nah, yang berikutnya adalah dari jenis yang dimakan ya gitu ya. Jadi makanan yang berserat kemudian yang tinggi apa cairan maka itu akan bisa mempengaruhi fungsi dari digesti ya gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang menjadi review atau mungkin introduction dari kuliah tipoid ini ya. Nah, sekarang kita fokus ke tipoid. Jadi tipoid adalah salah satu kondisi penyakit yang dia disebabkan karena bakteri ya gitu. Jadi dia sebabnya adalah bakteri. Nah, bakterinya adalah namanya Salmonella typhi ya gitu. Jadi dia nama tipes diambil dari nama bakterinya ya. Nah, banyak penyakit-penyakit yang dia diberikan nama dari nama bakterinya, misalkan TBC dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa kondisi. Nah, makanya banyak di apa teman-teman di klinis itu ketika pasien dia terkena tipes biasanya ada beberapa gejala yang dia khas ya gitu. Gejala infeksi ya, gejala khas infeksi ya gitu. Nah, eh, tipes dapat menular dengan cepat melalui makanan atau mungkin minuman yang terkontaminasi tinja atau yang mengandung Salmonella typhi. Jadi pada dasarnya tipes itu dia salah satu penyakit yang apa namanya, yang dia menular, tapi nularnya adalah lewat makanan, tidak bisa lewat manusia ke manusia. Itu apa namanya masih sangat jarang atau mungkin belum ada ya. Jadi berbeda dengan penyakit TBC atau HIV, hepatitis kan dia bisa menular dari human ke human. Tapi kalau tipes ini yang menular adalah dari aspek apa namanya dari makanan. Jadi dia lewat makanan. Makanya beberapa kasus beberapa daerah itu dia menjadi apa namanya endemi atau mungkin banyak kasus tipes karena memang pengolahan makanannya dia tidak bersih sehingga apa bakteri Salmonella typhi-nya dia menjadi apa berkembang biak kemudian dikonsumsi orang dan akhirnya banyak orang yang terkena terkena tipes seperti itu ya. Oke, secara historis sebenarnya tipes sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Jadi kurang lebih tahun 1836. Jadi sudah dikenal dengan beberapa definisi atau konsep tentang tipes. Kemudian tahun apa namanya dalam 1856 sudah mulai ada tentang penelitian yang membahas tentang transmissibility, artinya penularannya melalui air atau mungkin cairan dan sebagainya ya. Sampai dengan apa namanya tahun 1902 itu ada tentang apa karirnya atau pembawa dari eh, bakteri virus atau mungkin apa bakteri tipes itu tadi. Nah, ini progres yang ada di penelitian artinya penyakit tipes sudah dikenal berabad-abad yang lalu, sudah cukup lama. Hanya saja pengenalan yang pertama sampai yang sekarang yang sudah kita kenal itu dia berbeda konsepnya. Artinya kalau dulu mungkin masih belum dikenal kalau tipes dia bisa nular lewat cairan, tapi sekarang sudah banyak diketahui ternyata penularan tipes dia hanya melalui cairan atau makanan yang dikonsumsi oleh sebagian orang kayak gitu ya. Nah, tipes dia bisa dihindari atau dia bisa dicegah atau dikurangi apa namanya berat ringannya kondisinya ketika pasien dia mendapatkan vaksin ya, vaksin tipes ya. Dia bisa mengurangi atau mungkin dia bisa apa ketika dia kena tipes dia bisa minimal gejalanya kayak gitu ya. Dan beberapa waktu lalu ada satu apa pengobatan yang menggunakan kapsul cacing kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kapsul anti tipes atau yang banyak dijual-jual itu. Dan setelah diteliti ternyata itu menjadi bukan satu terapi yang maksimal atau optimal untuk penerapan apa mengobati penyakit tipes. Jadi ketika pasien dia sudah apa menderita tipes kemudian
dia diberikan kapsul itu ya, yang isinya cacing kayak gitu, itu tidak menimbulkan satu efek yang bagus, tidak ada antibakterinya. Makanya ketika seorang kena tipes ya terapinya tetap terapi-terapi yang sudah ada di apa penelitian, misalkan dengan pengobatan, kemudian dengan apa istirahat dan sebagainya. Jadi tidak kapsul cacing tidak punya satu pengaruh yang signifikan mengatasi penyakit tipes ya. Jadi beberapa masalah ketika menggunakan apa kapsul itu dia malah menimbulkan gejala-gejala yang lebih lebih apa parah dari sebelumnya, sehingga itu harus dihindari seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa apa fase atau mungkin tahapan penularan dari tipes. Intinya tipes itu dia berawal dari fecal oral transmission. Jadi dia makanan yang dia ada bakterinya, kemudian dia dikonsumsi ya gitu ya. Dikonsumsi karena memang kok di beberapa tempat tertentu itu dia tipes menjadi satu hal yang apa, banyak dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, sehingga ketika satu orang kena biasanya akan semakin banyak yang terkena ya. Nah, ini makanan yang mengandung bakteri dia masuk ke mulut kemudian dikonsumsi ya gitu. Dikonsumsi kemudian masuk di pencernaan ya, di pencernaan kemudian nanti akan diabsorpsi dan dia masuk ke sel ya gitu. Masuk di epitel sel kemudian nanti apa namanya? Ada masuk di sel dendrit dan sebagainya. Ini tinjauan secara apa? Secara biologisnya kayak gitu. Kemudian setelah masuk di sel, masuk di pembuluh darah, maka akan disebarkan melalui bloodstream atau di darah kayak gitu. Kemudian dia akan masuk di sumsum tulang, kemudian masuk di liver, masuk di spleen, dan masuk di kandung empedu dan sebagainya, sehingga menimbulkan gejala. Nah, biasanya gejala tipes itu dia akan muncul ketika 1 minggu setelah pasien terinfeksi. Jadi misalkan ada pasien tipes yang sekarang jam berapa ini? Setengah 10 ya, 17 Mei jam setengah 10 misalkan, dia sudah mulai bergejala, itu artinya kita bisa mengkalkulasi kalau pasien itu barangkali terinfeksinya minggu kemarin, ya, gitu. Jadi biasanya orang tipes dia akan muncul gejala ketika sudah 1 minggu atau mungkin kurang maksimal 14 hari setelah dia terinfeksi. Jadi ketika kita melihat pasien-pasien tipes yang sudah bergejala abdominal pain dan sebagainya, itu bisa kita katakan kalau memang pasien dia sudah terinfeksi minggu kemarin, nah gitu. Nah, ketika dia sudah terinfeksi, biasanya nanti akan apa namanya akan meremen kayak gitu. Jadi satu orang kena biasanya nanti akan yang lain biasanya dalam satu keluarga akan banyak yang kena. Karena biasanya ketika seorang itu makan di sebuah skop keluarga gitu, biasanya ketika satu orang kena nanti akan ini apa namanya akan yang lain itu kena ya gitu. Jadi bukan artian menular tapi memang karena dia mengkonsumsi dari makanan yang sama kayak gitu. Nah, ini yang perlu di apa yang perlu kita hati-hati ketika kita konsumsi makanan dan sebagainya gitu ya. Nah, penyakit tipes ini biasanya dia munculnya nggak mesti teman-teman. Jadi misalkan dalam satu desa itu ada cuma satu atau dua orang aja, tapi ada satu momen di mana tipes itu dia akan menjadi satu penyakit yang sedang banyak dikeluhkan di sebuah dusun atau mungkin sebuah desa. Itu karena aspek sanitasi atau pengolahan makanan yang kurang bersih ya, gitu. Jadi supaya terhindar dari tipes ya kuncinya hanya satu saja. Jadi menghindari makanan-makanan pengolahan yang kurang sehat. Kuncinya itu saja. Ketika dia sudah maksimal pengolahan makannya, makanya insya Allah akan apa terhindar dari penyakit tipes. Tapi ketika nggak maksimal mengolahnya ya biasanya akan muncul gejala. Mungkin gejalanya dia munculnya dalam 1 minggu setelah pasien dia terinfeksi gitu ya. Nah, makanya gejala tipes itu dia banyak sekali. Jadi tidak hanya di aspek abdomen saja. Ya, jadi ketika abdomennya dia sudah kena, nanti dia akan di apa namanya? Disebarkan melalui pembuluh limfe, akan disebarkan melalui pembuluh darah sehingga itu semua fisik pasien dia akan muncul gejala-gejala yang khas pada pasien tipes gitu ya. Oke. Oke, saya apa? Izin untuk share screen dari tanda gejala yang sering muncul pada pasien tipes. Oke. Oke, baik semua sudah terlihat teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa tanda gejala yang sering muncul pada pasien yang mengalami tipes ya. Dan biasanya tandanya dia akan mulai muncul ketika minggu pertama ya gitu atau minggu kedua. Artinya ketika pasien sudah terkena itu sudah bergejala hari ini berarti dia inkubasinya mungkin minggu yang kemarin ya, gitu. Jadi ketika eh, apa namanya kita mengkaji pasien tipes dan dia sudah positif tipes ya gitu di minggu yang pertama berarti dia kemungkinan inkubasinya di minggu yang kemarin. Nah, gejalanya ini ternyata ada banyak sekali. Jadi dia ada yang sifatnya sistemik, ada yang dia mengarah ke apa neurologi atau saraf kayak gitu. Dan ini
ada banyak sekali gejala yang bisa diamati ya. Nah, yang pertama ya gejala pertama yang sering muncul pada pasien dengan tipes adalah step ladder fever atau demam yang dia intensitasnya dia meninggi. Biasanya ketika meningginya ketika siang hari kemudian menuju malam dia akan semakin tinggi demamnya gitu ya. Nah, ini yang khas pada tipes. Jadi demamnya dia karakteristiknya ada dia akan semakin meningkat kayak gitu. Jadi misalkan jam 10 sekarang ini suhunya mungkin 38, mungkin semakin siang semakin malam dia akan semakin meningkat. Itu karakteristik dari orang yang kena tipes. Berbeda dengan orang yang kena malaria ataupun TB, dia akan berbeda karakter demamnya. Nah, kita kadang bisa melihat seorang itu dia kena infeksi apa dilihat dari profil atau karakter demamnya. Nah, gitu. Karena masing-masing penyakit itu dia punya karakter demam yang dia beda-beda. Kadang ada yang meningginya di pagi hari, kemudian siang hari dia hilang sama sekali, tapi sore hari dia akan panas lagi dan sebagainya. Tapi tipes dia sifatnya karakteristiknya adalah dia akan meningkat kayak gitu. Jadi step ladder. Jadi dia apa namanya akan semakin meningkat suhunya kayak gitu dari hari ke hari. Kemudian meningkat tinggi, kemudian dia turun, kemudian hari berikutnya dia akan meninggi lagi dan seterusnya. Jadi ini gejala yang very common tuh yang sangat sering, sangat biasa terjadi. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga itu banyak pasien tipes yang dia demamnya tinggi kayak gitu. Dan mulainya biasanya di jam-jam siang itu kemudian sampai ke malam dia meningkat terus suhunya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah acute high fever. Jadi demam tinggi tapi dia sifatnya akut ini sangat jarang sekali ada di semua minggu. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga ini sangat jarang sekali ada pasien yang dia mengalami acute high fever kayak gitu. Nah, rata-rata demamnya adalah ya 38, 39 itu sudah maksimal kayak gitu. Ya, ini yang apa yang banyak ditemukan ya yang step ladder fever. Kemudian yang ketiga adalah chills. Chills itu ada menggigil. Jadi biasanya kalau orang sudah demam tinggi itu biasanya akan ada satu perubahan settingan di otak yang dia berfungsi untuk ini sebagai kompensasi ketika suatu demam tinggi. Nah, di antaranya adalah menggigil. Jadi ini hampir semua minggu itu dia menggigil. Jadi hampir semua teman-teman kasus fever, kasus tipes itu banyak pasien yang ketika dia demam ya, demamnya sudah mulai meningkat ya gitu. Ketika malam hari biasanya dia ada aspek menggigil ya gitu. Nah, ketika pasien menggigil biasanya nanti efeknya ada yang pertama adalah diaporesis. Diaporesis itu adalah kondisi ketika pasien dia keringatnya semakin banyak kayak gitu. Nah, tidaknya orang tipes saja, ketika seorang itu dia demam tinggi, biasanya disertai dengan keringat yang apa banyak keluarnya gitu. Tapi ketika keringat itu dia keluarnya banyak, itu bukan berarti pasien akan sembuh, tidak. Berbeda ketika seorang itu dia sakit influenza. Ketika orang kena flu ringan, biasanya ketika keringatnya semakin banyak itu mungkin lebih enteng ya badannya. Tapi pada orang tipes dia berbeda, tidak seperti orang yang kena influenza. Nah, gitu itu karena tingginya metabolisme tubuh karena ada bakterinya sehingga tubuh dia berespon secara apa, berlebihan sehingga ada yang meningkatkan apa produksi keringat itu yang sering kita temukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah anoreksia. Jadi biasanya pasien-pasien yang dia demam tinggi itu gejala pendampingnya adalah dia nafsu makannya akan berkurang gitu ya. Nah, ini hampir semua kondisi penyakit yang dia ada demamnya itu umumnya biasanya pasien pun nafsu makannya dia akan berkurang. Yang tidak tadinya mungkin satu piring habis, tapi biasanya akan separuh atau seperempat sudah nggak nafsu makan lagi karena fisiknya dia ini apa namanya eh, demam panas sehingga dia tidak nafsu makan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah rigor-rigor itu ada kondisi di mana pasien dia merasa kecapean yang luar biasa gitu. Nah, ini sebagai efek diaporesis, sebagai efek demam tinggi kayak gitu. Jadi ketika pasien itu demam biasanya nanti akan bercabang ininya gejalanya itu dari dia keringatnya akan semakin banyak, kemudian nafsu makannya hilang, kemudian dia akan kecapean dan sebagainya akan menggigil. Jadi ini gejala sistemik yang sering ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami tipoid. Nah, gejalanya biasanya akan muncul di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kayak gitu. Jadi ini sudah diteliti, jadi pasien tipes itu biasanya dia akan menjadi apa namanya banyak gejalanya ketika di 3 minggu kayak gitu. Jadi misalkan sekarang bulan Mei awal contohnya ya, kemudian nanti biasanya di 3 minggu itu dia akan banyak gejala yang bisa kita amati ketika pasien dia sedang tinggi-tingginya tipesnya kayak gitu. Ya. Dan minggu keempat dia sudah ada recovery dan dia sudah bisa dikatakan ketika imunnya dia bagus maka dia bisa sembuh. Tapi ketika imunnya dia apa namanya
rendah atau mungkin dia ada penyakit lain yang menyertai, itu ada sebagai kondisi yang dimana dia bisa memicu kematian. Tapi dia tidak banyak, hanya 15% kasus saja dari sekian ribu kasus itu biasanya sedikit yang dia mengalami kematian. Tapi ketika dia gejalanya hanya gejala ringan, kemudian tidak ada penyakit penyerta, maka insya Allah akan mulai pelan-pelan hilang gejalanya di minggu yang keempat. Tapi dengan catatan, itu pasien sudah dapat treatment yang sesuai dengan kondisi atau gejala yang ada yang ditemukan di di fisik pasiennya kayak gitu. Dia akan recovery di minggu yang keempat. Tapi masa-masa kritisnya minggu pertama sampai yang ketiga kayak gitu ya. Jadi bisa dikatakan seorang tuh ketika dia sedang tipes ya dia siap-siap waktu spare 1 bulan untuk eh, apa eh, melihat simptomnya kemudian sampai dia sembuh itu kurang lebih satu satu bulannya gitu. Nah setelah sebulan biasanya nanti dia ada recovery di minggu yang kelima dan seterusnya kayak gitu. Nah ketika recovery biasanya dia nanti akan butuh waktu atau butuh adaptasi aktivitas karena biasanya di sebulan itu dia akan lebih banyak aktivitas di tempat tidur sehingga dia akan lebih banyak berbaring kemudian istirahat dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang menjadi apa namanya perhatian kita ketika kita merawat pasien tipes. Jadi ketika bulan Mei, 17 Mei sudah terdiagnosa tipes, berarti observasi kita ya kurang lebih selama sebulan ke depan, sampai 17 Juni itu kita observasi. Nah, 3 minggu pertama biasanya akan banyak gejala yang muncul. Nah, gejala yang muncul pada aspek sistemik adalah demamnya meningkat, kemudian menggigil, kemudian pasien tingkat capaian luar biasa, kemudian anoreksia dan diaporesis. Ini aspek sistemik yang harus kita amati, kayak gitu ya. Nah, nah teman-teman nanti yang ketika sudah praktek atau sudah bekerja, kemudian merawat pasien-pasien tipes yang ada di bangsal gitu yang sering kita lihat ya seperti itu ya. Jadi demamnya tinggi, kemudian menggigil, kemudian anoreksia, kemudian diaporesis dan sebagainya ya. Nah, aspek kedua yang sering kita temukan pada aspek uh, persarafan adalah yang pertama adalah malaise. Nah, malaise itu ada rasa malas yang luar biasa atau rasa tidak enak di semua badan itu namanya malaise. Nah, malaise biasanya muncul ketika di minggu pertama sampai minggu yang kedua kayak gitu. Jadi malaise. Jadi karena efek pasien dia demam tinggi, kemudian dia menggigil, kemudian anoreksia dan sebagainya, maka kadang fisiknya dia merasa capek sehingga dia apa merasa ada satu kondisi yang namanya malaise seperti itu. Kemudian yang kedua adalah insomnia. Jadi banyak pasien-pasien tipoid yang dia mengalami insomnia. Kenapa? Karena aspek demam tadi. Demam kemudian dia diaporesis di malam hari itu menjadi satu hal yang sering ditemukan pada minggu yang kedua. Biasanya ketika minggu pertama itu bisa dikatakan jarang atau tidak ada, tapi di minggu yang kedua akan mulai banyak gejala-gejala dan di antaranya adalah pasien dia mengalami insomnia atau susah tidur gitu ya. Yang ketiga adalah ini berkaitan dengan gangguan mental atau confusion. Jadi pasien kadang merasa kebingungan dengan lingkungan sekitar kayak gitu karena efek dari demam tinggi sehingga beberapa kondisi sistemik itu seringkali mengganggu dari aspek neurologinya gitu, teman-teman ya. Kemudian psikosis ini juga aspek dari psikologisnya ya. Biasanya pasien sudah mulai enggan untuk berinteraksi dengan lingkungan karena ini dari kondisi fisik yang lemah sehingga banyak pasien yang dia mulai untuk eh, apa eh, enggan untuk aktivitas fisik dengan lingkungan sekitarnya gitu. Yang kelima adalah katatonia. Ini adalah kondisi di mana pasien memang sadar ya, secara fisik dia sadar, dia bisa melihat, dia bisa mendengar apa yang di sekitar pasiennya, di lingkungan pasiennya. Cuma dia tidak bisa bergerak pasiennya. Ini kondisi-kondisi yang sangat jarang terjadi ya. Jadi katatonia seperti apa? Ya fisiknya anteng aja. Jadi pasien itu nggak gerak sama sekali. Cuma dia bisa mendengar dan merasakan apa yang ada di sekitar pasiennya. Ini sangat kondisi sangat jarang sekali. Nah, tiga hal ini confusion, kemudian psikosis, kemudian katatonia ini teman-teman yang yang terkadang menjadi satu hal yang dijadikan perhatian bagi para perawat yang dia merawat pasien-pasien dengan gangguan tipes kayak gitu. Nah, yang keenam adalah frontal headache. Jadi nyeri kepala tapi di area frontal, area depan. Ini yang sering sering terjadi, sering ditemukan atau very common. Jadi di minggu yang pertama ketika pasien kemudian mengalami demam biasanya itu pendampingnya adalah ini nyeri tapi di area kepala depan atau frontal headache ya. Dan biasanya dia skalanya ringan teman-teman. Jadi skalanya ringan. Jadi kalau kita ukur dengan skala nyeri biasanya skalanya akan ringan gitu. Tapi
juga kadang ditemukan beberapa skala yang dia sedang atau mungkin tinggi ketika panasnya semakin tinggi ya. Biasanya pasien-pasien yang dia demamnya semakin tinggi itu penyertanya biasanya pusingnya akan semakin meningkat gitu. Tapi ketika demamnya itu adalah mulai berkurang, mulai turun, biasanya nanti pusingnya akan pelan-pelan akan juga akan hilang gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah meningeal sign. Ini adalah tanda-tanda yang berkaitan dengan infeksi di meningitis. Ini juga jarang terjadi. Ya, ada tapi tidak banyak kayak gitu. Ini terjadi ketika bakterinya dia menuju ke otak dan menginfeksi beberapa lapisan ada di otak, sehingga dia menimbulkan tanda-tanda kalau ada infeksi yang ada peradangan pada meningitis ya. Jadi meningitis itu dia bisa disebabkan karena dari bakteri dari Salmonella typhi ketika tidak ditangani dengan baik kayak gitu. Nah, ketika sudah meningitis, maka prognosis kondisi pasiennya akan menjadi semakin buruk sehingga pasien kadang cenderung ke arah bisa meninggal dunia ketika tidak ada penanganan yang bagus gitu ya. Nah, di minggu yang keempat ini biasanya ada dua opsi. Jadi pasien itu dia bisa sembuh total ketika pasien dia bisa atau dia sudah dapat treatment yang sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, pasien dia bisa meninggal dunia ketika infeksinya dia sudah menyebar ke seluruh tubuh pasiennya. Kemudian yang kedua tidak ada intervensi yang cukup kayak gitu. Ya, nah makanya kondisi infeksi meningitis ini sangat jarang terjadi. Ada tapi tidak begitu banyak. Ya, sehingga ini juga jadi perhatian kita ketika kita merawat pasien-pasien yang dia mengalami apa namanya tipoid ya. Nah, tipoid ternyata tidak hanya mengenai area di mana abdomen saja, tapi juga bisa mengarah ke meningitis kayak gitu. Yang kedelapan adalah Parkinson. Jadi biasanya ini juga sangat jarang. Ya. Jadi pasien-pasien yang kena tipoid itu biasanya ketika sembuh ya tidak ada gejala Parkinson, tapi ketika dia telat menangani atau mungkin dia ada penyerta penyakit-penyerta lainnya, maka dia berisiko terkena penyakit Parkinson, sangat tangannya jadi gemetaran dan sebagainya seperti itu. Tapi ini kondisi yang sangat jarang ya. Nah, ini yang neurologi. Kemudian yang ketiga adalah ear, nose, and throat. Jadi telinga, kemudian hidung dan juga tenggorokan. Nah, pasien tipes biasanya yang paling khas adalah lidahnya dia putih kayak gitu. Jadi lidahnya dia kotor kayak gitu yang kotor dan dia biasanya ada selaput putih tebal gitu di area lidah itu yang sering kita amati. Nah, teman-teman ketika menemukan pasien ketika mungkin di IGD gitu ya, pasien demam tinggi kayak gitu, demam tinggi selama beberapa hari, 3 atau 4 hari kayak gitu. Kemudian coba dilihat dari aspek lidahnya, disuruh melek pasiennya. Kalau sudah putih ya, tebal putih semua, jadi lidah kita biasanya kalau sehat tuh dia dominan adalah warnanya pink atau merah ya dominan. Tapi ketika pasien tipoid itu dia akan dominan warnanya putih kayak gitu. Dan kadang pasien dia merasa pahit ketika dia kondisi tidak tidak sedang makan karena lidahnya dia kotor kayak gitu ya. Nah dia kotor karena dia ada sel-sel yang mati dan tidak terbuang melalui sistem pencernaan. Nah, dan itu juga sebagai efek dari infeksi bakterinya sehingga lidahnya jadi dominan putih dan itu tergantung dari jumlah bakterinya. Ketika semakin banyak maka akan semakin merata warna putihnya sehingga itu kita bisa amati itu yang paling sering kita temukan ya gitu. Jadi selain badannya panas, menggigil, kemudian diaforesis, kita bisa melihat dari aspek lidahnya. Nah, itu ya, lidahnya dia warnanya putih, tebal kayak gitu, dan mengganggu ya, mengganggu sekali. Kemudian gangguan tenggorokan ini sangat tidak ada, jadi tidak ditemukan di gangguan tenggorokan ya. Kemudian di aspek pulmonarinya atau di aspek paru-parunya ini tandanya adalah batuk ringan ya. Batuk ringan, kemudian ada bronkitis, batuk-batuk bronkitis kayak gitu. Kemudian ada suara-suara reles kayak gitu dan juga ada pneumonia. Ini juga kondisi yang jarang. Jadi biasanya kalau pasien tipes itu sudah minggu pertama ada semacam batuk ringan. Jadi bukan batuk yang berat kayak gitu. Nah, batuknya kadang dia ada yang batuknya dia kering, ada yang dia memang batuknya yang produktif kayak gitu ya. Tapi ketika bakterinya dia menginvasi paru-paru dan sudah kronis, biasanya nanti batuknya akan produktif sehingga pasien butuh diajarkan untuk batuk efektif untuk membuang sekret yang ada di paru-parunya ya seperti itu. Ada pneumonia tapi jarang terjadi ya, jarang terjadi untuk minggu-minggu awal kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah di aspek kardiovaskuler ini juga ada 4 tanda yang
ditemukan, tapi juga tanda ini bukan tanda yang sering ditemukan, jarang-jarang gitu ya. Jadi ada dicrotic pulse adalah nadinya dia melemah kayak gitu teman-teman. Di minggu yang pertama biasanya nadinya melemah, kemudian itu nanti di minggu kedua, ketiga akan bisa kita amati ketika pasien dia sudah apa namanya dirawat kayak gitu ya. Nah, dicrotic pulse adalah nadinya dia melemah kayak gitu. Jadi nadinya sudah mulai pelan gitu. Itu sebagai efek dari cardiac output-nya yang dia berkurang gitu. Jadi jantung kita ada yang namanya cardiac output. Nah, ketika outputnya itu dia sedikit, maka nanti akan mempengaruhi denyut nadi ya gitu. Nah, bakteri Salmonella typhi itu dia akan mengaruhi output dari tadi kardiak tadi, sehingga ketika bakterinya dia menginvasi area jantung, kemudian dia mengganggu output dari kardiaknya, maka dampaknya adalah nanti nadinya akan mulai ini apa pelan-pelan ya gitu. Jadi kita mungkin akan bisa mempalpasinya ketika kita menekannya agak dalam bagi di tangan pasien yang dia sudah mungkin setelah seminggu terkena tipes tadi kayak gitu ya. Jadi ada sebagian pasien yang dia sudah tipes tapi dia di rumah seminggu kayak gitu, panas seminggu kemudian baru dibawa ke rumah sakit di minggu yang kedua. Nah, ini bahkan bisa kita rasakan nadinya. Jadi nadinya sudah mulai pelan gitu ya. Ini sebagai dampak dari cardiac output yang dia berkurang sebagai efek dari bakteri tadi gitu ya. Kemudian ada myokarditis, ada perikarditis, ini juga ditemukan tapi tidak begitu banyak pada pasien dengan tipes ya dan sebagainya. Kemudian ini yang cukup menarik adalah tanda yang ada di pencernaan atau gastrointestinal. Karena memang target utama dari bakteri Salmonella tadi adalah dia ada di pencernaan ya. Jadi ada beberapa jenis bakteri yang dia memang targetnya sendiri-sendiri ya. Kalau TBC dia di paru-paru dan sebagainya gitu ya. Kalau apa tipes itu ya target utamanya ada di pencernaan. Sehingga di sini akan ditemukan banyak sekali tanda gejala yang berkaitan dengan pencernaan ya. Yang pertama adalah konstipasi ya gitu. Nah, makanya pasien-pasien dengan tipes itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan ya dia lembut. Kenapa? Karena itu memudahkan atau meringankan fungsi dari peristaltiknya. Tapi ketika orang tipes dia diberikan makanan yang berat ya nasi kemudian yang rendah serat, nanti resikonya akan konstipasi pasiennya. Nah, ini eh, sering ditemukan pada minggu pertama ketika pasien dia sudah mulai bergejala apa namanya tipes di minggu pertama ya gitu. Minggu kedua, ketiga dia sudah mulai apa berkurang untuk gejalanya, sehingga ini juga menjadi perhatian kita dalam menangani pasien-pasien yang dia terkena tipes gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diare. Ini sangat jarang terjadi ya. Tapi di minggu yang kedua ketiga ini apa pasien dia mengalami diare ya, mengalami diare dan dia butuh satu hidrasi yang cukup sehingga pasien itu tidak mengalami dehidrasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kembung. Jadi pasien dia sering kembung. Makanya kalau kita meriksa pasien tipes, kita butuh memperkusinya di beberapa atau di 4 kuadran di abdomen pasiennya. Dan biasanya akan terperkusi dengan suara timpani ya gitu ya. Jadi akan kembung, kemudian biasanya nanti disertai dengan abdominal yang mulai apa menegang, jadi keras ketika diperkusi ke keras gitu. Itu yang sering ditemukan pada pasien yang mengalami apa tipes ya. Nah, kenapa kok dia bisa mengeras abdomennya? Karena aspek konstipasi tadi kayak gitu. Konstipasi. Ketika pasien tipes dia konstipasi, maka resikonya adalah ketika kita perkusi, maka suaranya akan lebih redup dan sebagainya. Itu yang menjadi temuan-temuan yang ada di apa, pemeriksaan abdomen, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah gastrointestinal hemorrhage, jadi perdarahan di gastrointestinal atau perdarahan di apa namanya usus dan sebagainya. Ini terkadang menjadi hal yang biasa ditemukan pada pasien yang mengalami tipes, gitu ya. Nah, sebagian pasien itu dia ada perdarahan sehingga ketika BAB dia berdarah, tapi darahnya kadang warnanya hitam. Jadi nggak darah merah segar nggak. Kenapa? Karena dia darahnya dari saluran usus yang atas kayak gitu. Tapi ketika darah si pasien dia merah segar, itu berarti kecurigaan kita ada di arah anus kayak gitu ya. Bukan dari usus. Tapi ketika dia ada dari usus, biasanya dia darahnya ada warna lebih apa lebih gelap daripada yang keluar dari anus. Sehingga ini harus kita antisipasi, kita tanyakan pasiennya. Nah, makanya pasien-pasien tipes yang ada di rumah sakit itu sering harus kita tanya BAB-nya bagaimana. Dari karakteristik apakah pasien diare atau tidak, kemudian apakah ada darah atau tidak, itu yang perlu kita tanyakan. Karena kalau tidak kita kaji sementara pasien juga tidak menceritakan kalau dia sudah BAB darah, nanti resikonya akan anemia pasiennya. Nah, ketika anemia,
Nanti resikonya pasien dia bisa mengarah ke fungsi dari kardiorespirasinya. Respirasinya dia bisa sesak nafas, kemudian jantungnya dia bisa melemah karena aspek tadi ya, perdarahan yang ada di pencernaan tadi. Sehingga ketika teman-teman merawat pasien dengan tipes ya ditanya apakah BAB-nya itu ada darahnya atau enggak gitu. Kalau ada berarti ya apa bisa kita rekomendasi untuk pemeriksaan mungkin apa darah lengkap atau mungkin anemia hemoglobin sehingga akan kelihatan kira-kira pasien dia anemia atau tidak kayak gitu. Karena kalau sudah anemia nanti akan lebih apa eh, parah kondisi yang dialami oleh si pasien dengan tipes tadi. Nah, biasanya perdarahannya dia akan muncul di minggu yang kedua dan ketiga biasanya. Nah, ketika di minggu pertama mungkin masih belum ya, tapi ketika di minggu yang kedua, ketiga maka dia akan muncul perdarahan. Nah, kenapa kok perdarahan? Karena dinding-dinding ususnya dia menjadi rapuh ketika dia kena bakteri, ketika dia konstipasi, dia menjadi rapuh dan dia mudah mengalami perdarahan. Kayak gitu. Sehingga ini butuh untuk kita kaji, butuh ditanyakan pada pasien dan keluarganya. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah intestinal perforasi atau apa ususnya dia bolong itu jarang ada tapi tidak begitu banyak. Ya, jadi karena apa efek perdarahan tadi ya lecetnya dari dinding ususnya tadi itu sering membuat ususnya jadi bolong ya. Cuman ada tapi tidak begitu banyak ya. Kemudian hepatosplenomegaly jadi heparnya dan splennya dia membesar itu yang sering kita temukan. Jadi teman-teman ketika memeriksa pasien tipes itu yang diperiksa juga bagian hepar dan splen biasanya akan Jelasin ya, membesar. Kak. Ya. Nah, letaknya di mana? Ini letaknya posisinya ada di tepat di bawah paru-paru kita, apa hepar dan spleen ya, gitu. Sehingga ketika teman-teman melihat pasien-pasien dengan tipes masuk di bangsal di IGD, ketika dikaji biasanya bagian heparnya, bagian spleennya dia membesar dan dia bisa kita palpasi. Kita palpasi bisa, kemudian kita perkusi itu juga bisa. Biasanya akan lebih redup soalnya ketika hepar dan spleennya dia membesar. Nah, ini yang apa yang biasa ditemukan pada minggu pertama pasien setelah dia mengalami infeksi bakteri ya. Kemudian yang kesembilan adalah jaundice. Jadi jaundice itu kekuningan teman-teman. Jadi kulitnya jadi kuning kayak gitu, seperti mirip orang hepatitis tapi dia bukan hepatitis ya, gitu. Kenapa kuning? Karena bakteri virusnya itu dia menyumbat saluran empedunya yang membuang apa saluran apa namanya bilirubin dan sebagainya. Dia tersumbat sehingga ketika menyumbat maka dia akan membuang bilirubinnya ke kulit sehingga jadi kuning kulitnya ya. Tapi nanti ketika pasien dia sudah sembuh maka akan kembali normal lagi kulitnya. Nah, beberapa tanda yang ada di sini ya, yang pencernaan ini nanti teman-teman bisa mengamati ketika merawat pasien-pasien dengan tipes ya. Nanti bisa kita lihat nanti apakah apa namanya ada kasus-kasus yang dia memang ada konstipasi, ada apa kembung, ada pengerasan di abdomen dan sebagainya, bisa kita amati di pasien-pasien yang kita rawat seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah gallbladder pain. Jadi nyeri di bagian apa namanya kantung empedunya, dia sakit. Nah, empedu di mana dia posisinya ada di tengah, di kuadran yang kanan atas, agak ke pinggir dekat dengan lambung di sana. Nah, biasanya dia apa ada nyeri empedu tapi bisa dikatakan sangat jarang ada ini, sangat jarang ada gitu. Yang paling sering adalah ini ya, jaundice, kemudian pembesaran spleen, kemudian apa kembung dan sebagainya ya. Kadang ada konstipasi juga yang ada pada gejala yang eh, ini di pencernaan ya. Kemudian yang berikutnya di aspek urogenital ini yang paling sering adalah retensi urin. Jadi pasien itu pipisnya dia menjadi tidak banyak kayak gitu. Nah, kenapa tidak banyak ini di antara sebabnya barangkali pasien dia juga tidak banyak minumnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau pasien tipe itu ketika dia sedang panas tinggi itu diminta minum kadang juga susah. Sehingga resikonya ketika pasien dia sudah susah minum, biasanya resikonya urinnya akan ini, akan sedikit kayak gitu ya. Dan yang kedua karena sebagai efek dari diaforesis tadi. Jadi tubuh kita dia punya sistem apa pembuangan dan itu ada di beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur keringat, yang kedua adalah dari jalur berkemih dan sebagainya ya. Nah, makanya banyak pasien-pasien dengan tipoid itu mereka rata-rata urinnya dia tidak begitu banyak keluarnya kayak gitu ya. Kemudian hematoria, kemudian renal pain ini juga jarang ada ya. Hematoria adalah urin darah pada urin ya. Renal pain adalah kondisi di mana dia ada nyeri tapi di area abdomen gitu. Di bagian apa ginjal ya renal pain.
Kemudian di aspek muskuloskeletal ini mialgia ini ada tapi sangat sedikit sekali. Jadi mialgia itu nyeri otot ya. Nyeri otot ini tidak semua pasien dengan apa namanya tipoid dia mengalami nyeri otot ya. Tapi beda dengan pasien-pasien yang dia mengalami cikungunya itu ya bisa dipastikan dia mialgia kemudian artralgia pun juga ada. Tapi pada tipoid ini jarang ditemukan pasien dengan mialgia atau artralgia. Artralgia itu nyeri sendi, mialgia itu dia nyeri otot dan biasanya dia berbarengan. Jadi ketika seorang itu dia mialgia biasanya ada artralgia dan atau mungkin sebaliknya. Karena dia sistem muskuloskeletal, jadi ketika satunya bermasalah biasanya yang lain juga ikut bermasalah. Sama dengan kardiorespirasi juga sama. Jadi banyak penyakit yang penyakit paru-paru itu ketika dia kronis biasanya akan ngaruh di jantung atau mungkin sebaliknya. Ketika jantungnya bermasalah biasanya dia akan ngaruhnya di sistem paru-paru. Jadi itu yang kadang sering ditemukan pada banyak kasus seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini artritis ini juga sangat jarang. Jadi ekstrim itu sangat-sangat jarang sekali ya. Ada tapi mungkin tidak begitu banyak ya. Jadi artritis, nyeri sendi atau peradangan pada sendi itu sangat jarang sekali ya. Artralgia itu nyeri yang ada di sendi, tapi kalau yang artritis dia peradangan pada persendian itu sangat jarang sekali ya. Jadi sama-sama di sendi tapi dia beda simptomnya. Satunya nyeri saja, satunya dia inflamasi ya gitu. Yang nyeri itu dia belum tentu dia inflamasi. Tapi ketika pasien dia inflamasi dia pasti nyeri itu yang bisa dikatakan ya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pada aspek integumennya. Ini rose spot itu adalah seperti beberapa bercak kemerahan di kulit ini ada beberapa kasus tapi dia tidak begitu banyak ya dan sebagainya. Abses ini juga sangat jarang, teman-teman. Nah, ini beberapa tanda gejala yang sering ditemukan pada pasien dengan tipoid dari minggu yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, rata-rata itu dia akan maksimal tanda gejala ketika sudah sampai di minggu yang ketiga, teman-teman. Jadi, dia sudah maksimal sehingga minggu keempat dia sudah mulai recovery. Tapi dengan catatan ini pasiennya dia sudah dapat treatment yang cukup, baik dari aspek simptomnya atau mungkin dari aspek fisik dari pasiennya. Tapi ketika pasien dia tidak dapat treatment yang cukup, misalkan dia di pedalaman yang tidak ada vaskes yang cukup, maka dia bisa meninggal dunia, gitu ya. Jadi 15% dari kasus tipoid itu rata-rata dia ada yang meninggal dunia, gitu. Oke, saya kembali ke PowerPoint lagi, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung ditanyakan saja. Bisa di kolom chat atau mungkin tanya langsung, silakan. Nah, saya kembali ke sini. Nah, ini adalah contoh atau mungkin bakteri gambar mikroskopis dari Salmonella typhi. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dengan kasat mata nggak lihat, tapi harus di mikroskop kayak gitu. Nah, ini ketika masuk ke tubuh, ke pencernaan, maka dia akan bisa menginvasi banyak sistem ya, dari aspek sistemiknya, dari neurologinya itu dia akan kena semuanya. Sehingga ini apa bakteri yang harus harus kita hindari ya gitu. Dan dia adanya di makanan dan minuman. Nah, gitu. Ketika ada kita minum minuman yang tidak nggak bersih ya gitu ya dia akan resiko kena tipes ya. Gitu. Oke. Nah, tipes dia penularannya adalah lewat apa oral fekal umumnya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi ya. Tapi ketika air itu dia sudah diolah dengan baik ya, direbus atau mungkin diolah dengan baik, kemudian makanan diolah dengan baik, direbus kayak gitu atau dimasak secara normal kayak gitu ya dia tidak akan mengeluarkan tipes kayak gitu. Oke. Ini sudah sampaikan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari lidah pada orang tipes. Jadi apa? Dia dominan putih, teman-teman ya. Dia dominan putih. Beda dengan lidah orang sehat, dia pasti akan dominan merahnya. Tapi ketika orang tipes, maka dia akan dominan putih seperti ini. Gitu. Nah, ketika teman-teman melihat ya, melihat lidahnya seperti lidah pasien seperti ini ya, bisa kita uh, kalkulasi kalau dia sudah kena tipes dan mungkin kenanya dari minggu yang kemarin ya, gitu ya. Nah, ini contoh yang ada. Nah, nanti ketika pasien dia sembuh ya dia akan kembali normal lagi ya, lidahnya. Tapi biasanya akan terasa pahit dan masa nggak nyaman ya. Dan biasanya pasien dia tidak bisa merasakan makanan enak ketika dia tipes. Makanan banyak yang dia mengalami anoreksia gitu. Karena ketika makan itu dia sudah apa beberapa sensori di lidah dia tidak bisa merasakan ini rasa dengan baik kayak gitu ya.
yang asin, yang pedas itu dia nggak gitu maksimal ngerasanya. Sehingga ini yang kadang menghilangkan nafsu makan pada pasien. Nah, resikonya ketika pasien dan tidak nafsu makan, maka aspek perawatannya dia bisa mengalami gangguan nutrisi ya gitu ya. Dia bisa turun berat badannya ketika dia dalam waktu 1 bulan gitu. Makanya banyak pasien tipes yang dia turun berat badannya ketika dia mengalami sakit ya gitu ya dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu biasanya akan banyak yang mengalami turun berat badan. Kenapa? Karena tadi pasien dia nafsu makannya dia hilang. Hilangnya bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena aspek lidahnya dia mungkin kurang bisa merasakan makanan, kemudian pasien dia mengalami pusing, kemudian dia panas tinggi dan sebagainya itu akan mengurangi nafsu makan ya sehingga itu yang menjadi apa namanya tantangan bagi kita untuk meningkatkan apa intake nutrisi bagi si pasien tadi ya, ya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah beberapa tanda yang apa ada tapi ini juga sangat jarang terjadi teman-teman ya. Jadi kemerahan pada integumen. Nah, gitu. Jadi ukuran kemerahan tapi nanti ketika sudah sembuh ya akan hilang gitu. Nah, ketika merah gini kalau digaruk ya atau dikukur gitu dia akan lecet. Nah, yang lecet itu akan menjadi bekas. Makanya ketika kita merawat pasien tipes kemudian dia kemerahan kulitnya ya diupayakan jangan digaruk atau mungkin kalau garuk ya pelan-pelan aja. Jangan terlalu keras sehingga malah lecet dan sebagainya. Nah, ketika lecet nanti sampai di dermis nanti akan bisa menemukan bekas dan akan susah hilang. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke pasien kayak gitu ya. Jadi ada beberapa kasus tipes yang dia memang apa membuat apa namanya gatal ya kemerahan sehingga kadang akan sering garuk kayak gitu dan ini akan sangat berisiko ketika pasien sembuh. Sehingga edukasinya adalah eh, boleh dikukur tapi jangan terlalu keras sehingga malah akan membuat lecet dan menimbulkan bekas pada tubuh si pasien gitu ya. Nah, ini beberapa kondisi atau komplikasi yang sering muncul pada apa namanya pada tipes ya ada pneumonia ketika bakterinya dia sudah menginvasi area paru-paru ya pneumonia gitu. Nah, pneumonia yang akan lebih fatal ketika pasien dia ada inflamasi di paru-paru maka fungsi paru-parunya dia akan menjadi berkurang ya. Ketika berkurang biasanya pasien akan sesak nafas kemudian butuh oksigen, butuh kanul nasal dan sebagainya sehingga dia akan dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang lebih lama gitu ya. Jadi barangkali tidak cukup sebulan, tapi lebih dari 1 bulan ya, gitu, ketika dia mengalami pneumonia. Ya. Yang kedua adalah gangguan atau infeksi di kandung kemih atau mungkin di ginjal. Nah, ketika sudah di ginjal, maka dia bisa merusak fungsi ginjal. Nah, makanya kadang pasien dia mengalami retensi tadi, retensi cairan itu. Nah, pipisnya dia menjadi sedikit itu barangkali bakterinya dia sudah sampai di ginjal. Nah, sampai di ginjal maka dia bisa merusak filtrasi dan akan mengganggu pembuangan pada sistem urinarinya gitu ya. Terkadang pasien dengan kerusakan ginjal dia menjadi bengkak kakinya ya, bengkak dua-duanya, kemudian kadang sudah sampai di apa namanya di paru-paru dan sebagainya akan menjadi satu problem yang cukup berat gitu ya. Yang ketiga adalah pankreatitis atau peradangan pada pankreas. Nah, ketika bakterinya dia sudah sampai ke pankreas, menginvasi ke sana, ya dia akan membuat peradangan pada pankreas. Nah, ketika pankreas meradang, maka risikonya adalah dia bisa mengganggu fungsi kerja insulin, nah, gitu. Nah, sehingga pasien itu dia bisa menjadi diabetes ketika sudah mengalami apa pankreatitis. Jadi ada tipe diabetes yang dia memang disebabkan karena penyakit lain atau kondisi lain. Nah, contohnya adalah ini komplikasi dari tipoid ya. Jadi ternyata tipoid tidak hanya menyerang di aspek pencernaan, tapi dia bisa ke paru-paru, bisa ke ginjal ya tergantung bakterinya dia menyebarnya kemana gitu. Bahkan sampai di miokarditis ada peradangan di jantung, kemudian endokarditis, kemudian meningitis gitu ya, kemudian sampai ke aspek kesehatan mental pasiennya, sampai halusinasi dan sebagainya. Nah, ini beberapa komplikasi yang sering muncul atau mungkin beberapa yang muncul di kasus pasien dengan tipoid gitu ya. Mungkin kelihatannya sepele tipes, tapi kalau kita belajar lebih dalam ternyata banyak komplikasi yang kadang kita khawatirkan seperti itu. Jadi dari apa paru-parunya, kemudian fungsi ginjalnya, kemudian fungsi digestinya itu kan ternyata banyak sekali sehingga tipes ini tidak bisa kita apa sepelekan penyakitnya ya sekalipun mungkin orang awam menganggap ini biasa tapi kita di kesehatan ini menganggap tipes bukan satu hal yang biasa karena komplikasinya juga bisa kemana-mana. Sama dengan TBC pun juga sama. TBC itu ketika dia akut mungkin yang diserang hanya paru-paru aja, tapi ketika dia kronis itu dia bisa menyerang kemana-mana. Jadi bisa ke tulang, bisa ke otak dan sebagainya ya.
Sehingga ada istilah TB tulang ya, ada meningitis ya, TBC tapi dia ada di area otak itu juga dampak dari ketika TBC-nya dia tidak ditangani dengan baik ya. Makanya semua infeksi itu tidak baik kayak gitu. Infeksi apa saja, bakteri, kemudian jamur, kemudian virus itu semuanya nggak aman bagi tubuh ya. Jadi orang sehat itu nggak ada infeksi sama sekali. Sampai orang influenza pun itu juga tidak boleh disepelekan nah, gitu. Jadi orang flu, ketika flu-nya kok dia kronis, lama nggak sembuh-sembuh, ya resikonya akan semakin panjang gitu ya. Ada kasus flu yang dia memang mengarah ke meningitis, sehingga banyak anak-anak kecil yang dia flu ya, influenza ringan, itu tapi nggak sembuh-sembuh, nanti malah bisa kena ke meningitis, peradangan di lapisan meningan di otak, kayak gitu. Kemudian ada yang sampai otitis media, jadi peradangan pada telinga, sehingga banyak telinganya yang dia mengeluarkan nanah ya, dan baunya luar biasa, itu sebagai efek dari kondisi yang ringan tapi tidak ditangani dengan baik ya. Makanya bisa dikatakan nggak ada penyakit yang ringan kalau bisa kita amati dari beberapa tanda gejala ya. Sekalipun itu tipes, sekalipun itu influenza itu tidak ada penyakit yang ringan ya. Nah, makanya sekalipun itu ringan tetap kita harus mengatasi sampai pasien itu benar-benar dia sembuh, tidak ada gejala sama sekali ya. Nah, atau mungkin kita ya gitu ya teman-teman mungkin yang atau mungkin sebagian orang yang dia sakit flu pilek itu ya harus diatasi ya gitu. Tidak boleh dia kelamaan kelamaan apa namanya sakit. Kenapa? Karena akan apa menular kemana-mana gitu. Sekalipun hanya pilek ringan tapi kalau nggak sembuh-sembuh nanti malah resikonya bisa kemana-mana sampai ke hidung kayak gitu ya. Dan sebagainya sampai ke telinga itu akan mengganggu ya. Makanya kalau kita sedang sakit pilek flu atau panas ya di rumah istirahat dimaksimalkan sembuhnya baru bisa aktivitas normal. Jadi jangan dianggap biasa sekalipun itu sakit yang ringan kayak gitu ya. Nah, ini kan perlu apa? Perlu pembiasaan ya dari masyarakat kita karena sebagian orang awam tuh kadang ya menyepelekan perkara-perkara yang ringan. Jadi misalkan orang flu itu apa dianggap biasa, tipes ya biasa ya. Karena kalau tipes itu hal yang biasa ya dia tidak akan menimbulkan banyak gejala. Tapi nyatanya itu kondisi realnya adalah dia akan menimbulkan banyak gejala ketika nggak diatasi dengan sesegera mungkin ya, gitu ya. Apalagi yang tipes adalah anak-anak gitu. Jadi tipesnya anak-anak sama tipesnya orang dewasa itu dia berbeda kondisinya. Anak-anak mungkin imunnya masih atau dewasa dia masih sudah matang ya, sudah apa bisa dikatakan sistem imunnya dia sudah maksimal, tapi orang anak-anak kecil dia akan ini lebih rawan, lebih rentan terkena banyak gejala yang mungkin akan sebagai apa tambahan simptom dari tipes tadi ya, gitu. Makanya harus diamati. Jadi merawat remaja atau anak dengan tipes sama orang dewasa itu dia berbeda. Kita butuh banyak atensi atau perhatian di ini pada anak-anak karena anak-anak dia tadi ya imunnya masih belum matur atau belum matang kayak gitu. Dia kena tipes maka biasanya gejalanya akan lebih ini ya, lebih banyak daripada orang yang dewasa gitu. Oke. Untuk pencegahannya ini sebenarnya nggak begitu ribet ya. Jadi jangan minum atau dari keran atau sumur ini yang paling apa paling basic sekali ya gitu ya. Hindari es batu dan sebagainya ya, yang mungkin yang kita ragu-ragu ya gitu ya dan sebagainya. Jadi diupayakan ya apa pola hidup bersih dari apa yang kita makan, apa yang kita minum kayak gitu ya. Itu yang menjadi apa kuncinya gitu. Kemudian jangan makan makanan mentah. Ini pun apa beberapa produk mentah yang lalapan itu mungkin ya kalau dicuci dengan bersih ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ragu-ragu yang mending dikukus, direbus saja itu malah menjadi apa namanya lebih aman daripada dengan mentahan gitu ya. Karena kalau apa membeli mentahan di luar kadang kalau kita nggak yakin dengan cara mereka mengolah, penjual mengolah ya kita mending tidak usah dimakan karena risiko tadi. Ya beberapa daerah itu dia apa wabah tipes sehingga banyak yang apa namanya sedang kena tipes sehingga kita harus waspada ketika kita makan di daerah-daerah yang sedang banyak kasus tipesnya seperti itu ya dan sebagainya. Secara prinsip sih yang dari yang kita pahami adalah kita makan makanan yang memang diolah dengan cara yang sehat ya, baik itu direbus dan sebagainya. Kalau makan mentah ya diupayakan memang dicuci dengan maksimal sehingga itu memang benar-benar aman untuk kita konsumsi ya, gitu ya. Nah ini apa namanya pencegahannya. Kemudian cuci tangan ini satu hal yang wajib teman-teman ya. Cuci tangan kemudian jangan satu area wajah ke dari tangan ini juga hal yang apa yang bisa kita terapkan dengan ringan kayak gitu. Menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit dan sebagainya gitu dan sebagainya. Jadi ini beberapa apa
faktor atau kondisi yang bisa kita gunakan untuk mencegah penyakit tipes ya. Dan semuanya berporos pada pola hidup yang bersih dan sehat. Jadi cara kita makan, kemudian apa yang kita makan, bagaimana mengolah apa yang kita makan itu menjadi kunci ya, gitu ya. Tapi ketika sebagian orang sudah terkena tipes ya tetap harus diobati. Nah, obatnya adalah apa namanya? Ada vaksin misalkan ya, ada vaksin tipes, ada apa namanya? eh, antibiotik kayak gitu ya. Kemudian ada beberapa diet tapi dia diet tipoid kayak gitu ya. Intervensi keperawatan ada ya macam-macam, ada istirahat, ada nutrisi, ada rehidrasi, ada edukasi, dan sebagainya. Ini treatment yang saya kira apa yang sudah dilakukan ya di rumah sakit. Jadi ada edukasi dan sebagainya. Biasanya kalau pasien-pasien tipes yang sudah pulang atau recovery ya dia diminta untuk tidak banyak aktivitas dulu, jadi di rumah dulu sampai maksimal ya. Yang penting nutrisinya dia dipenuhi dulu dengan nutrisi yang sehat, yaitu nutrisi yang tidak memperberat kinerja kerja dari apa digesti ya dengan bubur atau mungkin rebusan yang mudah dicerna oleh pasien ya, dan hindari daging. Daging kan daging dia lebih berat apa dicerna oleh apa usus dan sebagainya ketika pasien recovery. Tapi ketika pasien dia sudah sembuh, sudah normal ya tidak masalah dagingnya. Tapi ketika pasien dia perlu recovery ya dihindari karena akan memperberat kerja dari apa usus dan sebagainya, sehingga akan apa dikhawatirkan akan menambah beban dari tubuh dan akan menjadi apa konstipasi dan akan kurang bagus bagi eliminasi pasien itu ya. Kemudian demam itu juga perlu dipantau. Kemudian kondisi abdomennya ya perlu kita apa namanya keluarga pasien perlu kita ajari untuk memperkusi gitu, bagaimana mempalpasi ke area abdomen. Kalau masih kencang ya itu diupayakan untuk menghindari makanan-makanan yang dia rendah serat gitu ya. Tapi ketika sudah mulai lunak dan sebagainya, kemudian pasien dia BAB-nya normal, nggak ada diare, kemudian nggak ada darahnya, itu juga boleh untuk kita mulai berikan makanan-makanan yang dia apa seperti biasa. Gitu. Jadi ketika pasien itu sudah masa di recovery ya dia ini harus memperhatikan apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, karena itu kuncinya. Jadi selain antibiotik itu kunci lainnya adalah apa namanya makanannya gitu ya. Karena tipes itu sebenarnya dari makanan, maka terapinya adalah dari makanan. Dari makanan yang bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara konsumsinya itu juga perlu diperhatikan ya. Karena kuncinya dari situ, dari makanan minuman. Jadi memastikan kalau apa yang dimakan pasien itu dia memang sudah bersih, higienis, kemudian apa namanya diolah dengan cara yang benar, itu insya Allah akan cepat sembuh ya. Dan pasien juga tidak ada apa penyakit tambahan sehingga itu akan memperberat kerja dari imun tubuh si pasiennya. Antibiotik biasanya sudah resep sehingga kita mengedukasinya adalah dengan rutin dikonsumsi, kemudian apa waktunya itu sampai habis biasanya dan apa dan juga dengan bisa diberikan vitamin teman-teman ya, vitamin kemudian suplemen kayak gitu. Suplemen pun ini opsional bagi pasien. Kalau pasien memang lebih prefer atau cenderung lebih suka makanan yang alami ya boleh itu lebih bagus daripada makan suplemen karena suplemen itu kadang menjadi ketergantungan biasanya ya. Jadi kalau pasien dia senang makan suplemen biasanya nanti eh, makanannya lain dia akan kurang begitu perhatian sehingga dia mengandalkan jaga ke suplemen. Tapi kalau pasien sakit dan memang dia tidak memungkinkan makanan dengan makanan yang seperti biasa ya boleh diberikan suplemen ya. Tapi kalau sudah sehat ya saya kira tidak perlu makan suplemen gitu ya. Dan orang sehat pun juga sama seperti itu. Jadi ketika kita sehat kemudian tidak sakit kemudian masih bisa konsumsi makanan-makanan yang standar normal gitu sehat bergizi gitu ya nggak perlu suplemen kayak gitu ya. Karena suplemen kadang ada bahan-bahan kimia yang itu malah kadang kurang bagus bagi pencernaan sehingga malah akan memperberat kerja hepar kemudian kerja dari ginjal dan akan berisiko mengganggu apa namanya filtrasi dan sebagainya. Sehingga kalau saran saya ketika teman-teman tidak begitu butuh suplemen ya tidak usah minum suplemen kayak gitu. Jadi makan normal sehari sudah cukup untuk kebutuhan gizi kita sehari-hari. Ya. Tapi bagi orang yang sakit ini kadang diperlukan suplemen atau vitamin gitu ya perlu. Nah, tapi orang sehat ya vitamin cukup dari buah-buahan itu sudah lebih dari cukup dan tidak perlu lagi sudah makan vitamin, sudah makan apa buah-buahan, makan suplemen itu juga tidak perlu. Jadi kita pilih salah satu yang lebih aman bagi kita ya. Nah, tubuh kita dia punya toleransi, dia punya batas toleransi. Ketika sudah fisik kita sudah di luar batas toleransi, biasanya akan muncul gejala sakit, biasanya seperti itu.
Sama dengan ginjal. Ginjal itu ketika dia sudah melewati ambang batas toleransi, biasanya dia akan mulai ngadat, dia mulai ngambek dan filtrasinya bermasalah. Biasanya nanti akan muncul gejala-gejala yang khas pada penyakit ginjal dan sebagainya ya. Makanya intervensi keperawatan lebih mengarah ke intervensi yang dia mengembalikan lifestyle pasiennya, yang tadinya mungkin makanya kurang begitu diatur ya, ngawur gitu ya, dikembalikan ke yang sehat, itu memaksimalkan fungsi pencernaan atau mungkin fungsi dari gastrointestinal pada pasien tipes. Karena pasien tipes itu yang ringkih adalah di pencernaannya. Gitu. Nah, kalau pasien dia sudah pulang, ya disarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang dia masih lembut teksturnya sampai dia benar-benar sembuh seperti biasa. Tapi kalau pasien dia belum sembuh total, kemudian dia diberikan makanan yang berat, nanti resikonya ya konstipasi, kemudian apa? Dia bisa kambuh tipesnya dan sebagainya ketika tidak bersih makanannya, ya itu akan jadi satu problem di kemudian hari ya. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut sebagai diet tipoid teman-teman ya. Diet tipoid. Nah, ini beberapa hal yang boleh dikonsumsi pada pasien-pasien tipes ya. Eh, apa Nasi putih itu boleh ya tayang, tapi dibuat bubur lebih bagus. Kemudian buah-buahan, kemudian kentang rebus dan sebagainya ya itu masih tidak apa-apa ya. Sayur-sayuran juga tidak apa-apa. Tapi ketika makanan mentah itu yang harus dihindari. Kenapa? Karena ya tidak ada yang bisa menjamin kalau itu bersih dari bakteri. Sehingga orang yang tipes itu baiknya menghindari makanan yang mentah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang baiknya dihindari. Jadi yang pedas, kemudian kacang, kemudian gorengan, seripeng itu juga dihindari ya gitu. Karena kalau orang tipes karena dia ususnya itu masih ringkih, masih mudah luka gitu, sehingga ketika diberikan gorengan dia akan menjadi semakin nambah inflamasinya, sehingga tidak bagus bagi orang tipes gitu ya. Jadi ini yang kadang sering kadang disepelekan oleh pasien-pasien tipes. Jadi makan seripeng, makan gorengan, wah ya kayak gitu, makan yang pedas itu kadang seperti itu, malah menjadi lama sembuhnya. Jadi ketika pasien dia sudah positif kena tipes, ya diupayakan dia menghindari makanan-makanan yang bisa memperparah inflamasi yang ada di abdomen atau di pencernaan, nah, gitu ya. Misalkan dengan menghindari makanannya berlemak, kemudian spicy, itu pedas ya, kemudian sayuran mentah, kemudian kacang dan sebagainya itu baiknya dihindari dulu. Nanti sebelum dia benar-benar sembuh ya sudah boleh makan normal seperti biasa. Tapi ketika dia sedang tipes ya ditahan ya. Karena kalau dia patuh itu ya sebulan dia sembuh sebulan. Tapi kalau dia tidak patuh nanti bisa lebih dari sebulan ya. Makanya kadang kita juga butuh ngasih informasi yang yang lengkap kepada pasien ketika pasien dia sudah masuk rumah sakit karena tipes kayak gitu ya. Karena di rumah sakit barangkali tidak lama, mungkin dia beberapa hari kemudian dia boleh pulang. Nah, ketika di rumah itu yang menjadi kunci kesembuhan pasiennya, nah, gitu. Nah, misalkan ketika pasien ini sembuh ya dia harus patuh dengan makanannya gitu. Karena kunci sembuh dari tipes ya dari makanan. Nah, gitu. Ketika pasien dia patuh makanannya, insya Allah cepat sembuh. Tapi kalau pasien tidak patuh ya nanti akan nggak sembuh-sembuh kayak gitu ya. Maksudnya nggak sembuh itu dalam artian pasien masih ada gejala sisa, ya, panasnya atau mungkin konstipasinya atau mungkin eh, diare atau mungkin yang lain itu pasti ada. Ketika pasien dia tidak patuh dengan rekomendasi. Tapi ketika pasien patuh, insya Allah ya sebulan itu sudah sembuh karena sudah ada penelitiannya. Jadi orang tipes itu kan sudah ada riset kalau dia patuh ya sebulan atau 3 minggu dia akan sudah mulai recovery. Tapi ketika tidak patuh nanti akan prolong. Prolong itu akan lama sembuhnya. Lebih lama ya sampai 1,5 bulan, 2 bulan masih ada gejala sisa dari tipesnya. Ya. Makanya kunci dari kesembuhan sakit adalah patuh terhadap rekomendasi yang ada di hospital atau tenaga kesehatan. Nah, ketika dia patuh ya insya Allah akan cepat sembuh gitu ya. Dan dia menghindari sesuatu yang bisa mengganggu penyembuhan. Misalkan kapsul cacing tadi juga baiknya dihindari. Ini yang sebagian orang di Indonesia masih sering konsumsi itu. Ketika tipes, dia konsumsi makanan cacing tadi. Nah, risikonya ketika tidak diolah dengan baik, nanti malah akan menambah infeksi di pencernaan, sehingga malah akan memperparah kondisi di sistem pencernaan pasien tadi, sehingga baiknya dihindari. Jadi itu masih belum ada riset yang benar-benar valid ya untuk kapsul cacing itu, sehingga memang harus dihindari. Saran saya seperti itu. Tapi tetap dikembalikan ke terapi-terapi kesehatan atau medis yang dia ke antibiotik, kemudian kalau ke perawatan ya edukasi untuk perubahan lifestyle itu menjadi poin yang penting untuk menangani pasien tipes ya.
Dan jadi tipes itu eh, sekalipun itu bisa dikatakan mungkin orang-orang kita bilang ringan, itu ya tidak bisa dikatakan ringan karena tadi ya kalau kita sudah baca apa gejalanya itu ya gejalanya sangat banyak sekali. Jadi kalau telat mengatasi nanti bisa kemana-mana ya, sampai ke ginjalnya, sampai ke paru-paru dan sebagainya. Ketika ginjalnya kena, paru-paru kena, nanti ya juga akan problem di kemudian hari. Harusnya sebulan sembuh, tapi malah jadi 5 bulan, jadi 6 bulan, jadi lama. Karena apa tadi ya, dia telat mengatasinya, kemudian pasien dia kurang patuh dengan treatmentnya, ya jadi akan semakin lama. Jadi itu ya. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ini sebenarnya terakhir ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan teman-teman ya terkait tipes ya. Tipes. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup Pak Adi. Oh ya, siapa ini Mbak Alisa? Ya, gimana Mbak? Oh enggak Pak, enggak cukup, Oh cukup ya, Pak Adi. tak kira mau Iya tanya. jelas kok Pak. Ya, ada yang mau tanya silakan tentang tipes ya. Jadi ini bukan penyakit ringan, tapi tetap penyakit yang tidak bisa kita sepelekan karena sekalipun gejalanya memang panas yang paling banyak, tapi ya ketika telat ngatasi nanti akan bisa apa melebar kemana-mana ya. Sehingga ketika teman-teman merawat pasien tipes ya benar-benar dikasih dari aspek gastrointestinalnya, diarinya atau mungkin perdarahannya itu harus diamati dengan teliti ya. Kalau tidak nanti bisa telat, nanti akan pasien akan kasihan dan akan bertambah gejala dan sebagainya seperti itu ya. Baik, silakan ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin. Nggak ada? Oke ya, baik ya. Nah, katanya nggak ada yang tanya ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan nanti untuk yang kelompok yang cepat cepat presentasi nanti tinggal menyampaikan saja untuk presentasinya dari sawah di minggu depan atau mungkin minggu selanjutnya nanti biar saya selesai materi dulu, selesai skillnya baru kemudian nanti bisa presentasi ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan tidak terkena penyakit tipes ya seperti itu. Baik, saya kira cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Juga Oke.